pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persatuan adalah gabungan, ikatan, kumpulan, dan perserikatan. Sementara pengertian dari kesatuan berarti perihal satu, keesaan, sifat tunggal, dan satuan. Terdapat 3 makna penting yang terkandung dalam persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Adapun arti dari 3 makna persatuan dan kesatuan yang harus diketahui antara lain: 1. Selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi antar berbangsa demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Kerap berupaya untuk dapat saling menghargai satu sama lain antar sesama bangsa yang berlandaskan rasa kemanusiaan sehingga dapat tercapai kehidupan yang serasi dan harmonis. 3. Selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, serta nasionalisme antar bangsa yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Cara menjaga persatuan dan kesatuan. Banyak cara yang bisa kita lakukan dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Pertama, sikap toleransi, yaitu saling menghormati dan menghargai di tengah keberagaman budaya pada masyarakat. Kedua, menghormati perbedaan dengan selalu bersikap ramah dan menghilangkan egoisme masing-masing suku dan golongan. Ketiga, peran pemerintah diperlukan dalam pengambilan keputusan untuk melestarikan keragaman sosial budaya. Keempat, kesadaran masyarakat menjadi dasar dalam menjaga keanekaragaman tetap utuh di lingkungan sendiri. Kelima, hendaknya segenap komponen bangsa selalu mengasah kemampuan menerapkan toleransi, saling menghormati dan menghargai, mengembangkan diri dan terus belajar dalam menerima segala perbedaan. Manfaat persatuan dan kesatuan. Di dalam persatuan dan kesatuan bangsa mengandung nilai-nilai positif. Adapun nilai-nilai manfaat yang ada dalam persatuan dan kesatuan antara lain: yang pertama, persatuan dan kesatuan dapat mengatasi semua perbedaan dengan penuh kesabaran dan kesadaran. Kedua, persatuan antar warga negara dapat membuat pembangunan nasional berjalan lancar, aman, baik, dan sesuai dengan harapan. Yang ketiga, bangsa Indonesia akan lebih mudah maju dengan berkembang dengan menerima perbedaan yang muncul. Yang keempat, akan lebih mudah untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Yang kelima, dengan adanya persatuan dan kesatuan akan tercipta suasana yang aman, damai, dan tentram dalam negara. Yang keenam, persatuan dan kesatuan dapat mewujudkan kehidupan yang seimbang, harmonis, serta serasi antar manusia. Yang ketujuh, pelaksanaan gotong royong dalam lingkungan sekitar akan berjalan lancar tanpa adanya kendala. 8. Saling menjaga kerukunan dan menjalin silaturahmi antar bangsa. 9. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia supaya tidak mudah terpecah belah oleh orang lain. Yang ke-10, akan lebih mudah mengatasi berbagai gangguan baik yang muncul dari dalam maupun dari luar. Contoh dan wujud sikap menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Yang pertama, di lingkungan masyarakat, yaitu 1. Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan. 2. Saling tolong-menolong, bergotong royong tanpa memandang perbedaan. 3. Saling menghormati dan menghargai dan menjaga privasi orang lain. 2. Di lingkungan berbangsa dan bernegara. 1. Tidak melupakan sejarah. Ada banyak cara untuk membuat kita selalu ingat perjuangan mereka. Salah satunya adalah dengan berkunjung ke tempat bersejarah, museum, dan berziarah ke makam para pahlawan. 2. Mencintai tanah air. Cinta akan tanah air merupakan bentuk dari tindakan untuk menjaga keutuhan NKRI. Bukan hanya melalui ucapan, tetapi juga melalui tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan, misalnya dengan berbuat baik
kepada keluarga maupun orang lain, tidak memfitnah dan mengadu domba agar terus terjalin hubungan yang baik tanpa ada perpecahan. 4. Saling menghormati. Saling menghormati baik kepada yang lebih tua maupun pada teman sebaya dan yang lebih muda dari kita. Saling menghormati tidak perlu memandang ras dan budaya. Yang kelima, bersikap toleransi, tidak mencaci atau mencela agama lain, tidak perlu menjelek-jelekan kepercayaan orang lain karena dengan adanya perbedaan kita menjadi saling melengkapi. Yang keenam, hindari narkoba. Pemuda-pemudi seharusnya menjadi generasi penerus bangsa yang membanggakan, mencetak prestasi demi mengharumkan nama bangsa. Karena kehancuran suatu negara bisa saja berawal dari kehancuran penerus bangsanya. Ketujuh, rela berkorban. Untuk itu, berkorban di sini dalam artian bisa dengan menggunakan perang ideologi, membela negara dengan menjadi TNI, polisi yang melindungi bangsa. Yang kedelapan, melestarikan lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan juga merupakan bagian dari menjaga keutuhan NKRI. Jika benar mencintai tanah air, maka mulailah dari hal-hal kecil terlebih dahulu. 9. Menjaga dan melestarikan budaya. Indonesia sangat terkenal dengan keanekaragaman budayanya. Hal ini tentu menjadi suatu kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia. Untuk itulah, marilah kita sama-sama menjaga kelestariannya demi Indonesia tercinta. Ke-10. Mencintai produk lokal. Meskipun banyak produk lokal yang memiliki kualitas bagus, tetapi masih banyak dari kita yang lebih memilih produk dari luar. Seharusnya mulai dari saat ini kita lebih mengutamakan dan mencintai hasil karya negara sendiri. Yang ke-11. Menjaga nama baik Indonesia dengan cara mengharumkan nama baik Indonesia dalam ajang internasional ataupun lomba-lomba lainnya. Yang ke-12. Jangan termakan berita hoaks. Saat ini tak dapat dipungkiri bahwasannya ada banyak berita yang belum jelas kebenarannya. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita bijak dalam menyikapi berita-berita yang belum jelas kebenarannya tersebut. Kesimpulan, persatuan dan kesatuan sangat penting agar negara tetap utuh. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus lebih menghargai perbedaan dan toleransi akan keanekaragaman di Indonesia. Poin penting: 1. Perbedaan diciptakan agar kita berusaha lebih dalam belajar mencintai sesama. 2. Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami, menghargai, dan menerima segala perbedaan. Dan yang terakhir, syukuri setiap perbedaan dan nikmati kebersamaan yang ada. Maaf bila ada kesalahan. Dan terima kasih telah menonton video kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.